Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel Fikri Goro. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi kembali tentang bagaimana cara mendaftarkan pajak kita di Google AdSense kita, teman-teman. Kita ke Google AdSense. Oke, kita langsung ke kelola info pajak. Oke, sementara loading. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita masuk ke halaman seperti ini, kita langsung centang saja yang warna biru ini, tambahkan info pajak. Oke. Nah, kemudian kita dibawa masuk ke halaman seperti ini, teman-teman. Nah, di sini diminta email ya, email Google AdSense yang kita daftarkan. Nah, saya kan pada saat mendaftarkan Google AdSense saya itu saya memakai email yang berbeda dengan email YouTube saya, sehingga dia meminta konfirmasi untuk dimasukkan kembali begitu, teman-teman. Oke, kalau sudah kalian masukkan email kalian, kemudian sandinya juga dikasih masuk, kemudian kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita disuruh memilih jenis akun kita itu perorangan atau non individu atau entitas. Nah, karena saya sendiri artinya punya pribadi saya, jadi saya pilih perorangan. Kemudian berikutnya apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak, teman-teman, karena saya sekarang berada di Indonesia. Oke, klik berikutnya. Terus nah di sini pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. Nah, di sini kita harus betul-betul perhatikan ya, teman-teman. W8BEN ini, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian yang kedua, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non AS. Artinya kalau kita perorangan, kita pilih di sini, teman-teman, yang di atas. Oke, kemudian kita klik mulai formulir WBN. Oke, sementara loading. Nah, di sini teman-teman harus betul-betul ini ya, harus betul-betul fokus, jangan asal masukkan data saja supaya ke belakangnya tidak ribet nantinya. Oke, kemudian nama individu saya di sini, ini nama sebenarnya di sini nama email saya. Oke, kalau bisa di sini kalian kasih masukkan nama asli kalian, teman-teman, supaya nanti ke depannya itu tidak ada perbedaan dengan identitas kalian. Oke. Jadi di sini saya akan coba masukkan nama asli saya begitu. Oke, jika sudah ini bisa dikosongkan. Kalau yang ini kita pilih negara Indonesia, teman-teman ya. Kalau teman-teman warga negara Belanda, maka kalian harus kasih masukkan negara Belanda. Karena saya kebetulan ada di Indonesia dan saya warga negara Indonesia juga, maka saya akan pilih Indonesia. Mana Indonesia? Oke. Terus nomor identitas wajib pajak. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Nomor identifikasi wajib pajak atau TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Nah, jika Anda mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. Nah, ini maksudnya nomor NPWP, teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah saya pelajari tadi. Ini saya centang di sini di warna biru ini. Ini maksudnya NPWP pajak. Nah, kebetulan saya sudah buat NPWP. Jadi saya akan masukkan. Nah, di sini sebenarnya tidak boleh kosong, teman-teman ya. Kalian harus masukkan nomor NPWP kalian. Nah, buat teman-teman yang belum ada NPWP-nya, kalian sebaiknya sebelum mendaftarkan ini kalian buat NPWP dulu. Nah, cara buatnya itu tidak harus ke kantor fisiknya ya. Ini bisa kita buat lewat internet juga. Nanti videonya saya buatkan kalau ini sudah berhasil ya, teman-teman. Terus kita masukkan, karena saya sudah kebetulan buat. Oke, ini sudah saya kasih masuk, teman-teman. Oke, kemudian ini bisa kalian kosongkan.
karena ini memang untuk warga negara AS kalau tidak salah, Amerika Serikat. Kemudian berikutnya, nah di sini identitas pajak saya sudah terdaftar teman-teman ya. Nama saya, kemudian negara Indonesia, nomor wajib pajaknya sudah masuk juga, dan alamatnya di sini kalian centang. Oke. Nah, terus alamat ini bisa kalian isi. Ini sesuai dengan KTP ya. Kalau saya sesuaikan saja dengan KTP saya. Oke, saya akan masukkan. Nah, ini alamat sudah saya kasih masukkan. Kemudian di baris kedua ini teman-teman bisa kosongkan. Ini maksudnya kalau ini tidak cukup bisa kalian sambung di sini. Kemudian lanjut ke kotanya. Kemudian provinsinya. Jika alamat surat teman-teman itu sama dengan alamat tempat tinggal tetap, itu kalian centang di sini. Nah, kalau tidak, teman-teman harus isi di bawah ini. Oke, saya kasih masuk tetap di sini Indonesia. Kemudian alamatnya kemudian pilih berikutnya. Terus di sini di perjanjian pajak. Nah, di sini tertulis apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Jawabannya kalau saya iya. Terus jangan lupa klik centang di sini. Kemudian pilih negaranya, negara Indonesia lagi. Terus tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini kita baca teman-teman. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Nah, pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Nah, di sini kita akan centang semua teman-teman. Oke, kemudian di sini kita pilih pasal. Ya, pasal 8 ayat 1. Terus tarifnya kita pilih yang paling kecil ya. Rp0. Terus jangan lupa untuk centang di sini. Kemudian selanjutnya untuk royalti kita pilih sama seperti yang di atas. Pasal 13 ayat 2. Kemudian untuk tarifnya pilih yang paling kecil. Ya, paling rendah maksudnya. Kemudian jangan lupa untuk centang di sini juga. Kemudian yang terakhir royalti hak cipta lainnya. Kemudian kita klik pasal dan pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian tarifnya yang paling rendah juga. Kemudian terakhir jangan lupa untuk centang juga di sini. Kemudian pilih berikutnya. Nah, terus di sini jangan lupa untuk kita centang teman-teman ya. Ini di sini tertulis, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, dokumennya ini teman-teman. Terus kita pilih berikutnya. Kemudian di sini ada tanda tangan. Tanda tangannya nama lengkap resmi. Oh, kita pakai nama lengkap kita di sini. Oke. Terus di sini apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Jawabannya adalah iya. Karena ini saya sendiri teman-teman, jadi saya pilih ya. Kemudian berikutnya langkah ke-6, aktivitas dan layanan yang disarankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Jawabannya tidak teman-teman. Oke, jangan lupa untuk centang di sini. Kemudian selanjutnya persyaratan tertulis perubahan status. Nah, di sini kita baca, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang
sebelumnya menerima pembayaran. Nah, karena saya belum pernah menerima pembayaran apapun dari Google, jadi saya pilih yang ini teman-teman. Ini yang belum menerima pembayaran. Jadi pilih yang di atas. Oke, kita pilih kirim. Nah, oke, ini kita sudah berhasil melakukan pendaftaran pajak di Google AdSense kita teman-teman. Oke, caranya seperti di atas, cukup mudah dan simpel sekali. Cukup teman-teman ikuti langkah-langkahnya saja seperti yang saya lakukan tadi. Oke, karena ini sudah selesai, mungkin saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang baru singgah ke channel ini, karena dalam 1 minggu biasanya saya mengupload 2 video teman-teman, bahkan lebih mungkin kalau saya lagi banyak video. Oke, terima kasih, mungkin itu saja dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.